Juntak. Pak Juntak. Selamat sore Pak. Ya, ini mau nanya, ini bedengan baru ini rencana mau dibuat apa Pak? Ini Pak khusus spesial pari Pak, pari. Pari atau paria atau Paria. yang agak gapet itu Pak ya? Iya Pak. Jadi Ada jenisnya apa namanya? itu jenis yang biasa aja Pak. Yang biasa. Paria. Jadi ini udah dikasih bibitnya Pak, sudah Udah, ditanam. Pak, ini ada tumbuh nih Pak. Oh iya. Ini ada tumbuh. Ini udah berapa hari Pak? Ini baru tumbuh 2 hari guys. 2 hari. Karena sebelum dia diserak udah dikecam. Hari ini tanggal 30 ya. Berarti tanggal 28 baru Bapak tanam nih ya. Kita lihat berikutnya, ini berapa lama Pak sampai dia nanti? Sama seperti kacang panjang juga ini Pak. Nanti posisi di 30 hari baru dia sudah keluar buah, keluar bunga, udah jadi cikal bakal. Tapi intinya memang akan menjadikan benih Pak ya. Ini semua akan kita jadikan benih karena memang selama 3 bulan. Ya. Jadi puncaknya nanti 3 bulan ini Pak, semua sudah tercetak sama namanya benih-benih. Biasanya satu pohon itu bisa menghasilkan berapa buah Pak? Sama Pak, seperti yang tadi dia kalau satu pokok dia ada, kalau paria ini lain Pak. Satu sarang itu mungkin ada dia mendapat 100 sampai 150 biji di dalam. Sama dengan di dalam satu buah. Tapi di dalam satu pokok itu buah memuncak ada sampai 5 sampai 40. Ya, terima kasih Pak. Pak Tupang, mau nanya ini tentang pemupukannya bagaimana yang ditanyakan sama Pak Juntak Pak? Oh, pemupukannya ini kan sederhana aja. Jadi lewat Tani Merdeka kita membuat tanah itu tidak pernah berhenti. Jadi panen, contoh ini baru dipanen, baru selesai pola tanamnya, bersihkan, cangkol, kemudian kita semprot pengurai tanah. Nah, kita semprot pengurai tanah, cangkol lagi, 2 hari kemudian semprot pengurai tanah, kemudian rapikan, baru besoknya semprot pengurai tanah, tanam, dia udah jadi. Jadi paling lama tanah itu berhentinya sekitar paling lama 2 minggu. Dari mulai pengurai tanah sampai dengan pemupukan berikutnya sampai dengan panen, Biasanya itu menggunakan pupuk apa Pak? Biasanya kita pakai itu, umumnya kita pakai ada pertama pengurai tanah, kemudian ada pupuk organik cair, makro mikro, kita pakai juga nutrisen, kemudian kita pakai ada sejenis biostimulan yang membuat tanaman itu tetap segar. Jadi biostimulan itu berfungsi bagaimana metabolisme tanaman itu tetap kuat. Nah, jadi dengan pertanian biostimulan, di mana metabolisme tanaman itu lebih muda dari usia tanaman itu sendiri. Contoh, seorang manusia umurnya 40 tahun, tapi kalau metabolismenya 30 tahun, dia pasti lebih kuat manusianya, sama dengan tanaman. Bisa umurnya 2 bulan, tapi metabolisme tanamannya masih 1,5 bulan atau 1 bulan 10 hari. Nah, jadi pertanian biostimulan yang kita gagas, itulah membuat tanaman tetap kokoh. Kita lihat sekarang di bulan ini pertanian cuaca hujan, kemarau, hujan, panas, tapi kita udah lihat tanamannya tetap segar. Itulah pertanian yang digagas oleh Tani Merdeka, dan biaya yang kita masukkan pun ke sini tidak besar-besar sekali. Bahkan kita punya program, kalau gagal nanti petani ke depan, contoh ada program kita, petani menyediakan modal 7x misalnya. Kalau dia gagal, kita akan kembalikan menjadi 2 kali lipat dari modal petani tersebut. Itu akan kita buat nanti di Tani Merdeka, sehingga teman-teman petani tetap happy dalam hal bertani. Lewat Tani Merdeka, petani bisa sukses. Satu pertanyaan lagi Pak, untuk kendala yang dihadapi misalkan hama atau pestisida apa yang digunakan Pak? Oh, Tani Merdeka sudah punya pestisida yang bertanggung jawab bukan membunuh, tapi mengusir serangga tersebut atau hama tersebut. Jadi kita mulai saat ini harus membiasakan bagaimana pertanian kita ramah lingkungan. Jadi tidak ada cerita kita membunuh semua serangga yang datang ke tanaman kita. Semakin kita bunuh, semakin dia kebal. Berarti sudah ada jenisnya organik juga? Ada jenisnya nanti. Jadi itu yang kita semprot, dan dengan kita semprot pestisida tersebut, serangga itu pergi. Dia bukan mati, tapi pergi. Dia tidak suka
hinggap di tanaman kita. Ya. Terima kasih Pak Tupang selaku Wakil Bidang Pertanian Kota Binjai. Oke, terima Ya. kasih Pak. Yuk. Para pemirsa, kita berada di tempat penangkaran hortikultura yang mana dalam waktu sebulan dan 2 bulan ke depan sudah tercipta 12 jenis hortikultura yang akan menjadi bahan baku para petani berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.